Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan karyawan serta anak-anak semuanya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita akan mendengarkan renungan pagi terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami semua dapat berkumpul kembali di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, di mana firman ini akan menjadi dasar kami dalam mengikuti pembelajaran dari pagi hingga siang hari nanti, dan untuk kami beraktivitas di tempat kerja kami. Kiranya firman ini selalu berada di hati kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak. Amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Tapi Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-murid untuk naik ke dalam perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak untuk pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus padanya, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapat Tuhan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Tuhan mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun meredalah. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Renungan pada pagi hari ini diberi judul Berani Melangkah. Ketika saya belajar berenang, seorang teman memberi nasihat seperti ini. Untuk bisa tetap terapung di air, engkau harus menggerakkan kaki seperti orang mengayuh sepeda. Dan engkau harus melakukannya di kolam yang dalam. Takut. Ya, semua orang tentu mengalami perasaan ini, dan tentu saja cukup beresiko karena kita dapat saja tenggelam. Tetapi di sini saya belajar satu hal, tanpa keberanian untuk mencoba, maka sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa berenang. Begitu pula dalam mempercayai Tuhan, tanpa keberanian untuk melangkah dengan taat dan meninggalkan kenyamanan, mustahil bagi kita untuk membuktikan apa yang dikatakannya. Semua butuh waktu, butuh tindakan dan ketaatan, sehingga iman kita berbuah. Petrus adalah seorang yang ingin selalu memiliki pengalaman baru. Pengalaman berjalan di atas air adalah buktinya. Ia berani melangkah menghampiri Yesus dalam ketaatan sekalipun ada resiko tenggelam. Dan sekalipun di tengah jalan, ia jatuh dan hampir tenggelam. Tetapi tangan Tuhan menyelamatkannya. Jika Petrus tidak berani melangkah, ia tidak akan pernah mengalami pengalaman berjalan di atas air. Dibutuhkan keberanian untuk melangkah jika kita ingin melihat sebuah perubahan. Mengapa kita jauh dari pengalaman bersama Tuhan? Karena kita tidak melakukan apa yang difirmankannya. Mengapa kita tidak melakukan firman-Nya? Karena kita tidak percaya. Jika kita takut dengan segala resiko, kita takut dengan segala resiko buruk jika kita menaati perintah itu. Dan kita pun gagal menikmati janji Tuhan, karena kita tidak melangkah. Bagaimana mungkin kita mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, sedangkan kita tidak mengikuti apa yang diperintahkannya? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami semua untuk selalu mengikuti perintah-Mu, sehingga kami semua berani melangkah, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, selalu seturut dengan kehendak-Mu.
Berkatilah setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, dan pelajaran kami pada pagi hari ini ya Bapa, sehingga dapat menjadi berkat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan memberkati.